Ibu Bapak, Saudari-saudara, para suster, para frater yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib martir Santa Agatha. Santa Agatha ini berasal dari Italia, berasal dari Pulau Sisilia, Italia paling bawah. Dia berasal dari keluarga bangsawan, tetapi sejak remaja Santa Agatha ini ingin mendedikasikan hidupnya pada Tuhan, ingin hidup selibat, tidak ingin menikah. Lalu kemudian ada seorang pejabat Romawi yang naksir sama Agatha dengan kecantikannya. Tetapi karena Agatha sudah berniat untuk hidup selibat, maka dia nggak mau dijodohin, nggak mau. Dan si pejabat Romawi ini kesel, marah, karena Agatha menolak cintanya. Lalu kemudian dimasukkanlah Agatha di penjara. Setelah masuk penjara, dibawa ke rumah bordil, dijual sebagai pelacur. Lalu kemudian diperkosa. Dan yang paling parah kemudian Santa Agatha ini payudaranya dipotong karena saking keselnya pejabat Romawi tersebut. Dan akhirnya meninggal di penjara pada tahun 251 Masehi. Dan sekarang Santa Agatha ini menjadi pelindung penderita kanker payudara dan juga para korban pemerkosaan. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, selalu menarik membaca kisah para martir, pengorbanan mereka, keteguhan prinsip hati mereka. Para martir, orang yang bersedia mengorbankan seluruhnya untuk Tuhan Yesus dan untuk Injil, hingga bersedia mati demi Injil. Oleh karena itu peringatan martir selalu warnanya merah, merah, lambang dari pengorbanan diri dan juga lambang dari darah yang ditumpahkan oleh para martir untuk iman kita semua hingga saat ini. Dan Paus Fransiskus mengingatkan kita, akan selalu ada martir di antara kita. Nah, ini tanda baik, tanda bahwa kita ada di jalan Yesus. Dan Gereja Keuskupan Agung Jakarta dengan ardasnya 5 tahun ke depan juga punya cita-cita itu. Gereja yang tidak hanya bergulat di dalam, tetapi ingin menjadi martir, ingin bersaksi dengan semangatnya, seperti dalam lagunya, kita sebagai gereja, persekutuan umatnya, berjuang semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Itulah cita-cita gereja KJ 5 tahun ke depan. Gereja sebagai persekutuan umat Allah ingin berjuang untuk semakin mengasihi, peduli dan bersaksi. Gereja yang ingin keluar, ingin menyentuh periferia, menyentuh pinggiran. Dan pinggiran itu bukan berarti daerah, nggak selalu misalnya dari Jakarta kemudian ke pinggir, enggak. Karena pinggiran itu bisa jadi dalam keluarga kita sendiri, mereka yang terpinggirkan, dalam komunitas kita, orang-orang yang terpinggirkan secara emosional, secara kasih. Dan dari mana dasar semangat kemartiran ini? Tidak lain tidak bukan adalah yang sedang kita lakukan pagi hari ini, yakni perayaan Ekaristi. Yesus adalah teladan yang pertama dan utama. Yesus sendiri disalibkan, dibunuh dan mati supaya kita semua selamat. Yesus Kristus adalah martir yang utama dan pertama, mengorbankan tubuh dan darahnya. Oleh karena itu, setiap perayaan Ekaristi kita diingatkan
inilah tubuhku, inilah darahku yang diserahkan bagimu, dan lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Ya. Kita diajak dengan semangat ekaristi, ya, terutama ada 4 kata di situ. Diambil, diberkati, dipecah, dan dibagi. Ya. Itu kata-kata yang imam ucapkan. Ya. Mengambil roti, berkati, dipecah, dan dibagi. Kita diharapkan menjadi roti itu semua. Ya. Siap untuk dipecah dan dibagi kepada setiap orang di sekitar kita. Ya. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih, oleh karena itu peringatan martir Santa Agatha pagi hari ini mengingatkan kita semua akan panggilan kita untuk menjadi martir-martir kecil, dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Martir-martir kecil terhadap hawa nafsu kita, ya. Sikap kita terhadap uang, harta, ya, seksualitas. Martir terhadap diri kita sendiri dalam hal iri hati, dendam, amarah. Ya. Dan syukur-syukur kemudian kita bisa menjadi martir bagi orang lain. Ya. Dalam komunitas, dalam keluarga. Ya. Dan menjadi martir memang sebuah pilihan yang enggak favorit. Ya. Pilihan yang tanda petik merugikan atau dianggap sok suci, ya, di tengah masyarakat. Ya. Mewartakan nilai-nilai Injil kebaikan, ya. Tetapi inilah panggilan kita semua, seperti Injil hari ini, kita diajak untuk menyingkir ke tempat yang sunyi, tempat yang sepi, tempat yang tidak favorit, tidak banyak tepuk tangan. Ya. Tetapi disitulah ada kekuatan batin, di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Misalnya dalam perayaan Ekaristi hari ini, ataupun waktu doa yang kita miliki, doa Angelus, atau doa malam sebelum tidur. Ya. Itulah saat-saat di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan untuk menguatkan perjalanan peziarahan hidup kita. Maka Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih, hari ini mari sama-sama kita mohon rahmat pada Tuhan, mencontoh doa Salomo, ya, pada bacaan pertama yang sangat baik. Ya. Tuhan, berikanlah kami hati yang penuh hikmat dan pengertian. Ya. Salomo tidak mengharapkan hal-hal yang lain, tetapi menginginkan diberikan hati yang baru, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dengan hati ini kita dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan, mampu untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, menimbang-nimbang segala tindakan kita, perkataan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Yang menjadi pesan Injil dan bacaan pertama hari ini, mari kita menjadi martir kecil, dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.